Oke, jadi ini adalah Infinix Smart 9 yang bikin saya nyesel untuk beli HP 1 jutaan yang lain. Karena yang lain jadi kayak terlihat mahal. Bayangin aja ya dengan harga 1 jutaan, 1 jutaannya ini kecil, dia punya desain yang simple, minimalis, compact, nanti kita lihat, terus layarnya juga 120 Hz, RAM-nya 8 GB, tapi ini nggak 8 GB ya, ini 4+4 jadi expandable RAM, storage-nya 128 GB dan Infinix juga berani jamin 48 bulan smoothness atau 4 tahun ini HP-nya nggak bakal nge-lag. Lumayan berani juga Infinix. Terus speakernya juga udah stereo, baterainya 5000 mAh dan udah punya durable and drop resistance yang kata Infinix ini udah dites sekitar 200 kali lebih untuk drop resistance-nya. Dan di harga segini dia juga udah punya sertifikasi IP rating 54. Dan harga 1 jutaannya bukan 1,999 enggak ya, tapi 1,2 juta untuk varian tertingginya 4 GB 128. Tapi itu kan kata boxnya ya, jadi langsung aja kita buktikan klaimnya si Infinix. Kita langsung buka aja. Di dalam paket pembeliannya ada apa aja? Jadi seperti biasa ya ada HP-nya sendiri. Terus kita juga dapat transparent case, ada buku-buku panduan. Wah, ada kartu Smart Friend juga. Gila, 792 GB. Gokil, selama 24 bulan per bulannya 33 GB. Gila, lumayan banget ya. Terus juga dapat adapter yang adapternya ini 10 watt. Sayangnya di situ sih ya, karena ada beberapa HP 1 jutaan lain yang udah punya 18 watt dan juga 33 watt. Dan ini adalah desain HP-nya. Jujur menurut saya ini adalah HP 1 jutaan yang desainnya paling oke sih. Ya desain itu selera masing-masing. Cuman di sini saya udah ada beberapa HP 1 jutaan lain. Ini 1 jutaan yang tahun lalu hype banget. Jadi kamera boba yang lensanya itu flash. Jadi sebenarnya dua, cuman flashnya gede banget. Tuh kalau kita lihat, coba deh kalian tulis di kolom komentar desainnya kalian suka yang mana. Kalau saya sih suka yang ini ya, lebih simple. Terus kalau dibandingin sama 1 jutaan yang lain, contohnya kayak Redmi 14C. Redmi 14C oke juga sih. Cuman karena saya sukanya yang minimalis, jadi saya lebih prefer desainnya Infinix. Terus kalau dibandingkan yang lain, Infinix ini juga lebih compact, lebih tipis, lebih ringan juga loh. Di sisi kiri dia ada SIM tray yang bisa dual SIM dan juga bisa di-expand untuk storage-nya. Terus di bagian bawah ada Type-C, mic, audio jack, speaker. Di bagian kanannya ada volume button dan juga tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint. Di bagian atas ada speaker, stereo speaker. Yang ngomongin stereo speaker ini ya, audionya bisa di-boost sampai 300%. Nanti kita coba. Untuk bagian kamera belakangnya ini dia 13 megapiksel dan juga lensa gimmick, lensa tambahan biar desainnya terlihat bagus. Yang saya suka sih di bagian belakang ini dia pakai warna yang namanya Neo Titanium ya. Dari ketiga warnanya saya sih paling suka yang ini ya. Karena kayak 1 jutaan simple dan bagus gitu. Bagian belakangnya juga nggak terlalu nempel sama fingerprint. Tampak depan, wah kalau tampak depan langsung kelihatan nih fingerprint saya, padahal bentar doang tuh. Jadi sambil kita nyalain aja. Dan kameranya kalau kalian lihat, wah dia udah punya selfie punch hole 1,2 juta ya. Sebentar, Itel juga punch hole, tapi kalau Redmi-nya masih water drop ya. Jadi grupnya si Transsion Holding harga 1 jutaan emang udah kayak jadi standar kalau mereka pakai punch hole gitu. Oke, jadi si Infinix-nya udah selesai kita install beberapa aplikasi untuk hands on dan kalau kita lihat ya, wallpapernya ini ala-ala iPhone gak sih? Mirip-mirip sama iPhone gitu ya. Nah kalau kita ngomongin frame-nya masih lumayan tebel di keempat sisinya, apalagi di bagian bawah. Cuman ya karena punch hole-nya ini, jadi dia nggak terlalu terlihat HP 1 jutaan gitu ya. Kayak HP mid-range 3 jutaan masih oke lah. Terus untuk refresh rate dia ada di 120 Hz yang bisa auto switch juga antara 60, 90 atau 120 tergantung aplikasi yang support. Dan tadi kita juga udah tes untuk color gamut mode-nya. Dan hasilnya layar yang 6,7 inch ini punya color gamut, dia punya 3 mode ya. Jadi di mode default sRGB-nya itu ada di 95%, di mode cool juga 95%, dan di mode bright juga 95%. Ya skornya mirip ya di ketiga modenya kalau kita tes semuanya. Untuk brightness diklaim ada di 600 nits, tapi ketika kita coba indoor brightness tipikalnya itu ada di sekitar 367 nits. Kalau untuk YouTube dia bisa di upscaling sampai 1080p dan kualitasnya coba kita lihat ya dengan 95% sRGB. Di color volumenya tadi masih oke sih ya. Tuh. Walaupun bukan AMOLED jadi kontras rasionya kurang, tapi untuk HP 1 jutaan warnanya udah cukup keluar. Suaranya tuh
dia bisa di boost tuh sampai 300% untuk volume. Dan ini udah stereo, jadi kalau saya tutup bagian bawah, bagian atasnya masih kenceng, nggak terlalu dominan gitu. Wah, oke. Kalau kita lihat walaupun memang layarnya ini belum Full HD, tapi kalau jarak pandangnya segini aja sih masih cukup ya, nggak terlalu terlihat pixelated dan di upscaling di 1080p juga nggak nge-lag. Karena untuk Redmi 14C memang dia bisa di upscaling sampai 2160p, tapi kalau kita masuk ke resolusi itu, YouTube-nya itu nge-lag. Lanjut kita bahas soal spesifikasi dan performanya ya. Untuk spesifikasinya dia pakai chipset Helio G81 Plus yang menurut saya masih lumayan oke lah di kelas harganya, karena biasanya HP 1 jutaan lain itu mainnya di Uni SoC sekian-sekian. Dan untuk skor Antutunya, ini Antutu versi 10 tapi yang versi LED ya, itu ada di 213 ribuan, lumayan kenceng untuk kelas harganya. Terus kalau pakai cooling dia nambah jadi 249 ribu, tapi biasanya habis 1 jutaan nggak perlu cooling lah, karena untuk main game juga kalian lihat sendirilah nanti. Terus untuk skor stability-nya juga aman ya, dengan 30 menit kita tes dia jarang throttle, nggak pernah ada di bawah skor 80%. Untuk skor 3D Mark-nya kita juga udah tes, kalian bisa lihat langsung skornya di sini. Stability testnya juga udah kita tes juga tuh, dapat skornya di 98,8%. Jadi kalau soal stability aman sih, dia nggak throttle karena memang chipsetnya juga nggak terlalu kenceng. Kalau untuk main game, kemarin kita coba untuk game Genshin dan juga game Car X Street, dia nggak support sih. Tapi kalau untuk game-game yang casual, game ringan kayak Mobile Legend dia dapat settingannya itu di high dan dapat FPS average-nya itu di 59. Aman, stabil banget, drop FPS-nya aja cuma 58 dengan grafiknya ultra frame rate high. Terus kalau di PUBG M dia dapatnya smooth ultra, jadi average FPS ada di 38, maksimumnya bisa tembus 40, cuman kadang dropnya bisa di bawah 30 FPS dengan 26 FPS. Untuk suhu temperaturnya, karena Genshin Impact tadi nggak support, jadi kita coba untuk main game PUBG Mobile sekitar 15 menit. Dan hasilnya untuk suhu bagian depan itu di 39,5 derajat Celcius, belakangnya 38,2 derajat Celcius. Lanjut kita bahas baterai. Baterainya standar sih ya, tapi yang saya suka dia nggak terlalu tebel, tapi baterainya bisa masuk di entry level 5000 mAh. Waktu main PUBG Mobile sekitar 30 menit berkurang 9%, Mobile Legends 30 menit berkurang 8%, TikTok, YouTube dan juga Netflix 30 menit berkurangnya 4%. Lumayan agak boros sih. Nggak boros-boros banget, tapi bukan standar HP 5000 mAh sih. Kalau untuk chargingnya, karena adapternya cuma 10 watt, jadi 0 ke 100%, dia butuh waktu sekitar 2 jam 45 menit. Kamera, wah kameranya sih kalau di Redmi 14C itu kan 50 megapiksel, sayangnya untuk kameranya Infinix ini itu ada di 13 megapiksel dengan selfie kameranya 8 megapiksel. Dan untuk hasil kameranya sih kita coba di luar aja deh. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Infinix Smart 9 yang entah kenapa ya biasanya untuk Transsion Holding itu bisa di upscaling. Kenapa saya bilang upscaling? Karena resolusinya bisa 2K. Nah, untuk yang Smart 9 ini dia bisa mentoknya cuma di 1080p 30 fps. Kira-kira kualitasnya kayak gini. Kalau misalkan digunakan untuk jalan juga masih geter ya. Kalau untuk backlight, detail muka saya hilang, tapi di bagian belakang antara tembok dan langit ya ada perbedaan lah. Dynamic range-nya ada, tapi ya nggak terlalu luas. Terus kalau kita gunakan untuk muter-muter seperti ini, wah bagian belakangnya langsung terlihat motion blur dan jitter ya, karena memang ada di 30 fps. Tapi kalau untuk skin tone, ya karakternya masih karakter-karakter HP entry level, dimana skin tone saya itu kayak agak orange ke merah-merahan. Kalau kayak gini, tuh dynamic range-nya juga kurang. Tapi gimana kalau kita coba dengan kamera belakangnya? Nah, sekarang kita coba kamera belakang, resolusinya sama 1080p 30 fps, dan kita coba kalau misalkan posisi backlight apakah lebih baik dibandingkan kamera depan. Harusnya sih lebih baik ya, karena sensornya lebih bagus, resolusinya lebih gede juga, cuman saya nggak bisa lihat, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus kalau digunakan untuk muter-muter harusnya sama sih, karena masih 30 fps juga untuk kamera belakangnya. Tapi kalau digunakan untuk jalan, coba kalian tulis di kolom komentar juga apakah kameranya udah cukup oke. Tuh, saya agak lari dikit. Dan untuk warna, kita coba ya untuk warna ya. Di sini udah ada ayam-ayaman yang saya belikan untuk anak saya. Ini jadi nostalgia banget zaman SD dulu ya. Di depan SD saya pasti ada tuh orang-orang yang jualan ayam warna-warna kayak gini. Wih, ini yang paling lucu nih. Ungu dan pink. Halo. Belum ada namanya tapi kok dia diem. Halo. Sekarang kita coba untuk autofokusnya sekalian ya.
Jadi fokusnya dari sini kita coba pindah ke sini. Wah, jitternya masih kelihatan. Tapi untuk autofocus masih oke, walaupun exposure-nya, perpindahan dari gelap ke terangnya masih kurang ya. Terus kalau misalkan digunakan untuk tilting, tuh detailnya daunnya masih oke. Pindah, oke, masih dapat. Dan kalau kita gunakan untuk rotary shot misal, bentar ada ayam, nah masih lumayan gempa ya. Tuh, oke. Fitur lain di harga 1 jutaan, dia udah punya sertifikasi IP rating 5.4. Ini yang gokil dibandingkan kompetitornya. Jadi kalau misalkan kena hujan, aman. Terus seperti biasa, Transsion Holding dia juga ada dynamic bar yang ala-ala iPhone. Terus kalau misalkan kita mau selfie dan areanya gelap, di bagian pojoknya juga ada flashnya. Kalau fitur lain kayak NFC dia belum ada, hardware gyro juga belum ada, tapi harga segini kalian ngarepnya kayak gitu sih agak kurang ajar itu namanya ya. Kesimpulannya menurut saya ya, kalau secara desainnya ini menurut saya HP 1 jutaan yang desainnya paling menurut saya bagus, simple, elegan, compact, dan gak terlalu meniru kamera banyak iPhone. King Phoenix ini emang suka banget bikin brand lain terlihat mahal. Tapi alternatifnya kalau kalian punya budget 1 jutaan, ya ada banyak sih HP 1 jutaan sekarang ya. Ada si Infinix Smart 9, ada Redmi 14C, tapi Redmi 14C ini harganya sekitar 1,7 juta, ini 1,2 juta ketika flash sale. Bedanya dari sisi kamera Redmi 14C lebih oke, baterai lebih oke. Terus apalagi ya, dengan selisih sekitar berarti 500.000. Si Redmi 14C ini punya baterai yang lebih gede juga. Kalau performanya sih mirip-mirip aja, tapi kalau kita ngomongin GPS-nya dia ada 3, ini cuma 1 aja. Tapi overall kalau kalian cari HP 1 jutaan yang tampak belakang dan juga tampak depan itu bagus, si Infinix Smart 9 ini menurut saya HP 1 jutaan yang secara warna, desain itu bagus banget sih. Dan fitur-fiturnya juga all rounder. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.